Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Winterviana Francisca Manoi. Nah, di sini pertemuan terakhir kita, saya akan menjelaskan, kita akan flashback dari dimensi pertama hingga dimensi yang terakhir, yaitu dimensi evaluasi gereja. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai administrasi gereja. Nah, dalam perkembangan gereja saat ini itu banyak kita temui pengelolaan administrasinya kurang baik atau masih terbilang administrasi gereja lama. Padahal dengan gereja mengelola administrasinya dengan baik, gereja itu bisa semakin maju dengan segala kebijakan serta aturannya. Jika kita memperhatikan setiap persoalan yang ada dalam gereja, itu disebabkan dari lingkup gereja tersebut yang tidak mengelola segala sesuatunya dengan bijak dan baik. Oleh sebab itu, hal itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nah, melalui dimensi-dimensi yang berdasarkan administrasi gereja baru, kita diajak untuk memperlihatkan bahwa gereja bukanlah sebuah lembaga yang ketinggalan zaman atau terbilang kuno. Hal itu dilakukan untuk sebuah pembaharuan yang lama menjadi baru dengan kehadiran 6 dimensi yang membantu kita melihat berbagai macam aspek apakah yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Nah, kita mulai dari dimensi pertama, yaitu teologi, dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah, dari pengertian teologi menurut para ahli, John Frame mendefinisikan teologi sebagai aplikasi firman Allah oleh pribadi-pribadi kepada semua wilayah hidup. Menurut saya juga, administrasi gereja baru ialah sebuah proses dalam pengelolaan secara teratur kegiatan di dalam sebuah gereja untuk mencapai tujuan pelayanan administrasi gereja agar bisa berkembang dengan baik jika pengelolanya memahami fungsi dan prinsip administrasi gereja itu sendiri. Nah, fungsinya adalah menentukan dan menetapkan apa tujuan misi gereja, kemudian menyiapkan jalan untuk mencapai tujuan itu. Administrasi gereja tidak pernah berdiri sendiri dan harus disertai dengan teologi. Teologi tentang keberadaan dan panggilan gereja adalah dasar-dasar utama dari administrasi gereja. Kalau yang menyelenggarakan administrasi gereja ialah semua anggota gereja dan diorganisir oleh pimpinan gereja. Karena itu, selain memiliki kompetensi rohani, pemimpin gereja perlu memahami kompetensi yang ada dari setiap jemaatnya. Oleh sebab itu, cara pelaksanaannya tergantung dari tiap individu pemimpin itu sendiri. Bergantung mutlak bagaimana ia menafsirkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana ia melihat kebutuhan yang ada dalam gerejanya dan mencapai goals yang melengkapi gereja dalam memenuhi tugas panggilannya. Alkitab memang tidak memberikan atau menjelaskan bagaimana administrasi gereja harus dilakukan. Alkitab hanya memberikan prinsip yang dapat menjadi pegangan utama bagi setiap pemimpin gereja dalam administrasi gereja. Oleh sebab itu, pelaksanaannya sangat tergantung pada situasi dan kondisi jemaat setempat. Administrasi gereja berkaitan dengan iman dari pribadi-pribadi pemimpin gereja, serta situasi dan kondisi jemaat, misi gereja, dan sejarah yang akan dicapai oleh para pemimpin gereja berkaitan dengan iman. Oleh karena itu, administrasi gereja tidak sama dengan administrasi organisasi apapun juga. Administrasi gereja hanya bisa dilaksanakan oleh orang Kristen yang imannya sehat, yang mempunyai teologi dan pengetahuan Alkitab yang sehat juga. Tidak setiap orang berbakat dalam administrasi diberi tanggung jawab administrasi gereja. Hanyalah orang Kristen dewasa dan beriman yang menduduki posisi kunci dalam jemaat yang dapat memikul tanggung jawab administrasi gereja.
Nah, administrasi gereja selalu fleksibel dan tidak perlu paksaan. Administrasi gereja lahir dari suatu pergumulan dengan Tuhan. Dia Tuhan yang hidup dan yang menyatakan firman-Nya sesuai dengan situasi dan kondisi jemaatnya. Bersangkut paut dengan misi gereja, oleh karena itu, administrasi hanyalah alat supaya gereja bisa melaksanakan misi yang dipercayakan Allah padanya. Sebab administrasi gereja bukanlah hal yang mudah, karena administrasi gereja bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan jemaat, terlebih di hadapan Tuhan. Nah, dari uraian di atas, saya dapat menarik kesimpulan bahwa gereja harus disertai dengan peran teologi yang merupakan dasar-dasar utama dari administrasi gereja. Tidak hanya itu, tetapi administrasi gereja juga dilaksanakan oleh orang Kristen yang imannya sehat dan memiliki pengetahuan teologi yang baik dan benar agar bisa berkembang serta tersusun dengan sistematis. Nah, kita masuk pada dimensi kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Dimensi kebijakan gereja di sini untuk memproses sebuah keputusan yang benar dalam suatu permasalahan jemaat tidak terlepas dari serangkaian prinsip. Maka dalam hal ini perlu adanya dimensi kebijakan, yakni pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan gereja. Tetapi sebenarnya gereja perlu mulai memikirkan untuk mengelola setiap kebijakan dengan baik. Mengapa demikian? Nah, karena jikalau gereja memiliki suatu kebijakan yang baik dan benar, maka fungsi gereja sebagai tubuh Kristus akan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, kebijakan gereja yang tidak baik dan benar akan menyebabkan gereja tidak dapat menjalankan fungsinya. Menurut para ahli, yaitu Frederick, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Nah, menurut saya juga bahwa kebijakan gereja berkenan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan untuk memproses sebuah keputusan yang efektif, yang siap untuk diimplementasikan. Karena kebijakan ini adalah kebijakan gereja, maka yang ditekankan di sini adalah masalah dan aspirasi gereja, yaitu aspirasi jemaat yang seharusnya dilayani. Dimensi kebijakan sangat berperan dalam menekankan bentuk-bentuk kesalahan. Untuk menghindarkan berbagai kesalahan, dibutuhkan suatu moral yang baik dan berpegang pada firman Tuhan bagi para pemimpin dalam suatu gereja untuk menjalankan kebijakan yang ada. Nah, yang menyelenggarakan kebijakan gereja ialah pemimpin gereja dalam sidang atau rapat gerejawi yang memastikan visi dan misi gereja terpenuhi, serta memastikan bahwa kebutuhan jasmani dan spiritualitas jemaat terpenuhi. Dasar pembuatan kebijakan gereja, pendekatan akademik yang terbagi atas data atau informasi, konsep atau variabel, model, teori, dan paradigma. Kebijakan gereja juga berkaitan dengan iman dari pribadi-pribadi pemimpin gereja, situasi dan kondisi jemaat, misi gereja, dan sejarah yang akan dicapai oleh para pemimpin gereja berkaitan dengan iman. Oleh karena itu, kebijakan gereja tidak sama dengan kebijakan organisasi apapun. Kebijakan gereja hanya bisa dilaksanakan oleh orang Kristen itu sendiri. Nah, bersangkutan dengan misi gereja, oleh karena itu kebijakan hanyalah alat supaya gereja bisa melaksanakan misi yang dipercayakan oleh Allah padanya. Sebab kebijakan gereja bukanlah hal yang mudah, karena kebijakan gereja bagaimana mempertanggungjawabkan di hadapan jemaat, terlebih di hadapan Tuhan.
kita akan masuk juga ke dalam dimensi ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kepribadian mengembangkan potensi orang lain. Seorang pemimpin tidak hanya menggunakan otoritasnya untuk mengatur dan mempengaruhi orang lain, tetapi juga menggunakan otoritasnya untuk memberdayakan. Kepemimpinan yang memberdayakan ialah kemampuan mengeksplorasi secara optimal potensinya sebagai seorang pemimpin yang memiliki komitmen serta mengarahkan orang yang dipimpinnya dengan visi yang jelas serta memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan yang dipimpin. Nah, kepemimpinan yang memberdayakan mempunyai kemampuan serta kesiapan menerima perbedaan dan mentransformasi perbedaan tersebut menjadi kekayaan yang berpotensial. Pemberdayaan adalah usaha untuk membuat manusia menjadi berdaya, memiliki kekuatan untuk dapat melakukan sesuatu, dan lebih jauh lagi untuk mengungkapkan aneka potensi yang ada dalam diri mereka. Peranan kepemimpinan sendiri memberdayakan atau mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pertumbuhan gereja, karena gereja yang bertumbuh secara efektif membutuhkan para pemimpin yang banyak dan bergerak secara bersama-sama untuk membangun gereja menuju gereja yang bertumbuh. Di sini juga saya akan menjelaskan dari pengertian para ahli mengenai manajemen. Nah, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Dengan adanya kepemimpinan, maka ada kekuatan yang menggerakkan atau faktor manusia ke arah tujuan yang telah direncanakan. Jadi, kepemimpinan adalah suatu proses di mana pemimpin mempengaruhi, menentukan, mengajak, mengerahkan, mengatur, memberdayakan anggota-anggota melalui seni kerjasama, pemenuhan kebutuhan untuk melakukan sesuatu yang diyakini harus dilakukan. Nah, pemberdayaan adalah suatu usaha untuk membuat manusia menjadi berdaya, memiliki kekuatan untuk dapat melakukan sesuatu, dan lebih jauh lagi untuk mengungkapkan aneka potensi yang ada dalam diri mereka. Gereja bisa memiliki sistem kerja yang canggih, sarana dan prasarana yang hebat, dan kas gereja yang berlimpah. Namun tanpa pemberdayaan sumber daya manusia, itu semua tidak akan berarti. Tanpa manusia yang kompeten dan memiliki kekuatan untuk mewujudkan visi dari gereja, semua elemen kunci dari gereja menjadi tak berarti, bagaikan macan ompong yang tidak akan bertahan hidup lama di hutan belantara. Para pemimpin yang bertumbuh ini tidak menggunakan jemaat awam sebagai pembantu dalam mencapai tujuan kepemimpinan gereja. Para gembala ini memperlengkapi, mendukung, memotivasi, dan membimbing individu, memampukan mereka menjadi semua yang Allah kehendaki atas diri mereka. Para pemimpin-pemimpin gereja juga membantu jemaat mencapai potensi rohani yang Allah berikan kepada mereka. Daripada menangani banyak tanggung jawab gereja secara sendirian, pemimpin-pemimpin ini justru menginvestasikan sebagian besar waktunya dalam upaya pemuritan anggota. Konsep ini sangat mirip dengan konsep kepemimpinan hamba, di mana pemimpin bukan sebagai tuan yang bengis, melainkan sebagai pencipta kebaikan bagi setiap orang yang dipimpinnya. Dari paparan di atas, saya juga dapat menarik kesimpulan bahwa pentingnya pemberdayaan dan pengertian pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan makna konseptual dari kepemimpinan yang memberdayakan adalah proses di mana para pemimpin gereja mempengaruhi, mengatur, memberdayakan para pelayan dengan tujuan menjadikan para pelayan memiliki daya.
Nah, kita juga akan masuk dalam dimensi keempat, yaitu dimensi organisasi gereja. Oke, berbicara mengenai uh, berbicara mengenai organisasi, menurut John dan Owen, para ahli, yaitu organisasi merupakan sebuah proses menghimpun pekerjaan yang orang-orang atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan kekuasaan yang diperlukan untuk pelaksanaannya, sehingga kewajiban-kewajiban yang dilakukan demikian itu memberikan saluran-saluran terbaik bagi penyelenggara usaha yang efisien, teratur, positif, dan terkoordinasikan. Nah, berbicara mengenai budaya, yang saya pahami mengenai budaya organisasi ialah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota dan pimpinan yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Dalam budaya organisasi itu juga terkandung nilai-nilai budaya yang dihidupi serta dianggap bermakna oleh individu maupun organisasi tersebut. Oleh sebab itu, penelitian terhadap nilai-nilai budaya menjadi hal yang sangat dibutuhkan ketika kita mencoba memahami budaya organisasi gereja. Nah, budaya yang membentuk organisasi gereja tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa konteks yang ada, sehingga kajian sejarah dan budaya antropologis menjadi hal yang penting untuk dibahas karena hal itu merupakan bagian integral dari pergumulan dan pertumbuhan sebuah gereja. Setidaknya, dari bahasa-bahasa singkat yang ada, kita akan melihat keterkaitan budaya masyarakat dengan unsur-unsur dan konteks eklesiologis dari suatu gereja. Ini merupakan sebuah upaya pengenalan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait eklesiologis gereja. Untuk budaya organisasi juga merupakan perumpamaan pikiran atau ide yang mewujud dalam kerangka pikir atau rasa teologis, doktrin, dan termanifestasikan dalam sikap atau tindakan institusi jemaat. Nah, budaya organisasi juga memainkan peranan yang cukup penting dalam kehidupan kelompoknya. Salah satunya adalah menciptakan jati diri sebuah institusi atau kelompok. Dalam hal ini, saya tidak mengatakan bahwa gereja di era ini sudah tidak mempunyai jati diri. Saya hanya berusaha untuk mengatakan bahwa nilai-nilai yang dibangun oleh gereja di masa lampau hingga sekarang mempunyai tantangan baru. Salah satu tantangan yang sangat terlihat adalah mobilitas dan hibriditas jemaat itu sendiri. Perkembangan dan pertumbuhan gereja juga terhitung begitu cepat dengan kondisi jemaat yang semakin plural. Gereja dipengaruhi dan dipenuhi oleh unsur-unsur budaya organisasi. Sebenarnya, budaya apa yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi gereja? Kemungkinan yang terjadi bisa sangat beragam. Bisa jadi karena salah satu individu atau jemaat tertentu adalah individu-individu yang coraknya khas urban, yang menekankan individualisme dan bukan kolektivisme. Komunitasnya berubah menjadi tiga guyup dan tidak akrab. Di sisi lain, hal ini tentu berbeda jika jemaat atau anggota organisasinya menganut nilai-nilai konteks Indonesia yang khas, seperti contohnya guyup, gotong royong, kerjasama, penghargaan dengan satu dengan yang lain. Kita juga perlu melihat hal ini secara cermat dan kritis, karena dinamika gereja sangat kompleks dalam pergumulan akan eksistensi dirinya. Kita perlu mengkritisi karena bisa saja yang terjadi sekarang ini di berbagai gereja adalah budaya lain yang dominan, seperti contohnya budaya pemikiran barat yang rasional dan budaya urban yang individualis. Dengan demikian, budaya organisasi gereja berpengaruh kuat terhadap perilaku para jemaatnya. Mengklasifikasikan beberapa fungsi penting budaya organisasi itu ada 5. Yang pertama, berperan sebagai penentu batas-batas. Artinya,
Budaya menciptakan perbedaan yang membuat organisasi itu menjadi unik, membedakannya dengan organisasi lainnya. Yang kedua, identitas budaya memuat rasa identitas suatu organisasi. Yang ketiga, komitmen budaya memfasilitas lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar dan lebih luas daripada kepentingan dari individu. Yang keempat, stabilitas budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan anggota organisasi. Dan yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku anggota. Nah, kita akan masuk dalam dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi gereja. Nah, saya akan menjelaskan dari politik menurut Habermas. Nah, menurut Habermas, politik adalah sebuah proses komunikasi dan pembentukan opini dalam ruang publik ketika kita membicarakan tentang berpraktik di dalam negara. Politik juga merupakan perwujudan pengetahuan yang baik tentang kehidupan oleh warga negara untuk dilakukan dalam ruang publik. Nah, bisa juga dijelaskan bahwa keberadaan agama di dalam sebuah negara akan menemui dua pilihan. Karena di sini saya memilih ekologi politik yang berperan penting dalam kekristenan. Nah, sehingga agama akan selalu menghadapi pengambilan keputusan untuk berpartisipasi secara aktif atau bersikap pasif terhadap atau di dalam negara tersebut. Kondisi ini muncul karena agama berada di dalam sebuah ruang lingkup yang lebih luas dari dirinya sendiri, yakni ruang publik. Nah, ruang itulah yang mempertemukan komunitas agama, termasuk gereja dan komunitas Kristen, dengan seluruh individu dan paham di luar gereja yang memiliki sedikit banyak perbedaan dengannya. Pada situasi tersebut, gereja perlu untuk memberikan respon agar tidak terasing atau bahkan menjadi lawan dari seluruh hal yang berada di luar dirinya sendiri. Nah, masalah juga akan muncul apabila gereja sebagai wujud organik dari agama Kristen justru memilih untuk tidak memberikan respon dalam ruang publik. Salah satunya politik. Setidaknya hal itulah yang disadari oleh Julianus Mojau, bahwa kebanyakan umat Kristen di Indonesia menuntut gereja untuk bersikap netral dalam politik bangsa dan tidak mau menganggap gereja sebagai komunitas iman politis. Di sini gereja seolah-olah tidak memiliki nilai politis dan membuatnya justru semakin sulit untuk berdampak terhadap persoalan-persoalan sosial. Namun, apakah benar bahwa gereja tidak politis sehingga gereja dilarang untuk bersikap dalam lingkup politik praktis? Nah, melalui video ini saya akan membuktikan bahwa keterlibatan politis dari gereja merupakan wujud eksistensi kekristenan kontemporer di dalam ruang publik yang juga termasuk bentuk keterlibatan gereja dalam karya Missio Dei. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bahwa setiap warga negara ini memiliki peran untuk terlibat dalam negara atau ruang publik politis karena berpotensi untuk membangun sebuah kehidupan bersama yang lebih baik, meskipun juga berpotensi sebaliknya. Namun hal tersebut hanya dapat diwujudkan apabila setiap warga negara terlibat dengan membawa pengetahuan yang tepat tentang kodrat manusia, termasuk berelasi dengan sesama warga negara. Artinya, setiap warga negara ini perlu mendapatkan pembinaan atau persiapan agar mereka memiliki modal untuk menjadi agen-agen komunikasi yang memperjuangkan kebaikan bersama sebagai sebuah hal yang tidak menyingkirkan peran agama ke dalam ruang yang sangat privat, sehingga agama semakin kehilangan tempat dalam ruang publik. Nah, kondisi ini juga disebut sebagai
privatisasi agama. Privatisasi agama. Nah, saya menganggapnya sebagai sinisme terhadap agama dalam ruang publik. Entah itu karena agama dianggap menjadi penghambat atau tidak berguna bagi proses di ruang publik. Nah, bagi Julianus Mojau juga, keterlibatan gereja dalam ruang publik merupakan bagian dari eklesiologi sebagai tubuh Kristus dan umat Allah di dunia ini. Agama perlu dan suka tidak suka memiliki keharusan teologis tersendiri untuk menjalankan interaksi dengan dunia sekitarnya, termasuk dunia politik. Nah, kita akan masuk ke dimensi yang terakhir, dimensi evaluasi kinerja gereja. Nah, pengertian kinerja menurut Ilyas adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Nah, evaluasi juga dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Dari situlah tujuan evaluasi tersebut, agar rencana-rencana yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat terselenggarakan. Evaluasi juga diartikan sebagai suatu perencanaan kembali, lalu berfungsi sebagai administrasi dan fungsi manajemen yang terakhir, yaitu mengkombinasikan dan mengumpulkan data dengan standar yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, evaluasi dalam gereja, pendeta melaksanakan tugasnya dituntut untuk mengabdi dengan sepenuh hati, memberikan waktu dan perhatian pada pelaksanaan amanat kerasulan, serta mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal, efisien, dan efektif untuk dapat menata pelayanan para pendeta dalam jumlah yang besar, serta meningkatkan kinerja dan komitmen pelayanan pendeta yang semakin rendah, seperti yang tergambar dalam laporan Majelis Sinode yang menjelaskan tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan kinerja pendeta. Maka dibutuhkan cara yang tepat. Nah, persidangan sinode telah diputuskan untuk diberlakukan penilaian kinerja terhadap pendeta yang dianggap sebagai salah satu cara yang dapat dipakai untuk menata dan meningkatkan kerja pendeta. Penilaian kinerja pendeta adalah suatu proses yang dilakukan oleh manajemen untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan, dalam hal ini pendeta pelaksanaan tugas pelayanan baik secara individu atau kelompok orang sesuai visi misinya. Nah, penilaian kinerja pendeta dirancang dengan tujuan agar setiap karyawan dapat diberikan layanan mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan dukungan fasilitas dan kesejahteraan yang tepat. Untuk itu, maka setiap karyawan perlu diukur dan dinilai tingkat kepantasannya, termasuk pengalaman pelayanan dan kepemimpinannya dalam berbagai jenjang. Penilaian kinerja pendeta dibuat bukan hanya untuk memberi informasi yang objektif tentang pelayanan seorang pendeta, tetapi diharapkan mampu memotivasi pendeta untuk memiliki komitmen pelayanan yang tinggi. Penilaian kinerja yang berhasil wajib dipakai sebagai bagian integral dari manajemen kinerja karyawan. Hal itu mencakup membangun kesepakatan yang melibatkan karyawan mengenai hasil yang akan dicapai tiap karyawan. Pelaksanaan penilaian juga harus melibatkan seluruh karyawan yang hasilnya perlu ditindaklanjuti lewat berbagai program pengembangan agar karyawan yang mencapai prestasi yang memuaskan dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dan prestasi yang kurang memuaskan dapat diperbaiki. Dasar dari pedoman penilaian kinerja pendeta yang dibuat adalah bersifat alkitabiah dengan sesuai prinsip organisasi gereja. Secara alkitabiah terdapat beberapa ayat Alkitab yang merefleksikan bahwa pelayan atau sebagai hamba Tuhan
Tiap-tiap orang perlu bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Ayat tersebut antara lain 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-18, 1 Samuel 15 ayat 10 hingga ayat yang ke-11, 1 Samuel 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-13, 1 Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19, dan Yohanes 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Nah, gambaran tentang pedoman penilaian kinerja pendeta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gereja perlu mengkaji kembali dan menetapkan orientasi dari tugas dan pelayanan seorang pendeta secara jelas. Apakah pendeta sebagai karyawan yang bekerja untuk memenuhi standar organisasi dan bertanggung jawab kepada organisasi, atau lebih menekankan jabatan pendeta sebagai hamba yang melayani kebutuhan jemaat sebagai basis pelayanan yang bertanggung jawab kepada Yesus Kristus? Sebagai kepala gereja, sebagaimana yang terdapat dalam tata gereja, hal ini sangat mempengaruhi gereja dalam menetapkan tujuan dan memanfaatkan penilaian dan manfaat penilaian, aspek-aspek penilaian, indikator penilaian, standar penilaian, dan proses penilaian yang digunakan. Jadi itulah sedikit penjelasan dari ke-6 dimensi yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jadi yang kurang atau masih ada yang salah dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.